Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 12 dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini ya, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di spot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaofeng atau Xiaoyan ini berhasil memusnahkan semua iblis yang ada di sini dengan baijinya, tiba-tiba Zhongbo lalu berkata, "Tuan Xiaofeng, apa yang terjadi? Kenapa setelah melihat cahaya terang itu, mataku langsung menjadi buta?" ucap dari Zhongbo. "Hah, sudah tidak apa-apa dan semuanya sudah beres, jangan khawatir. Kamu hanya akan menjadi buta untuk sementara waktu saja," jawab dari Xiaofeng atau Xiaoyan ini. "Benarkah itu?" "Ya tentu saja. Dan ketika kekuatan jiwa Zhongbo menyebar, dia memang tidak menemukan iblis di sekitarannya lagi." "Apa-apaan ini? Cara macam apa yang kamu gunakan untuk melenyapkan semua para iblis di sini?" ucap dari Zhongbo lagi. Dia lalu menghampiri Xiaofeng dengan sangat kaget dan memandanginya. "Ini hanya trik kecil saja. Karena mereka takut kepada cahaya, jadi aku tembakkan mereka cahaya yang begitu besar. Kalau begitu ayo kita pergi dari sini. Kita harus segera melanjutkan perjalanan kita, bukan?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak menjelaskan secara detail mengenai Beiji, dan Zhongbo pun kebingungan setelah itu. Pada saat yang sama, di bagian terdalam dari makam yang kacau, ada sosok yang berdiri di sana. Ia mengangkat kepalanya dan melihat kilatan cahaya yang telah dilakukan oleh Xiaoyan sebelumnya. Dan matanya pun perlahan terbuka. Akan tetapi, ada 3 mata yang menyala dalam kegelapan saat ini. Lalu sosok itu pun berubah menjadi besar dan bergerak tiba-tiba dan terbang ke arah langit. Tubuh besarnya itu langsung menjadi lebih besar lagi dan matanya berkilauan. Mulutnya pun meneteskan air liur. Dia segera pergi ke tempat cahaya itu berasal. Peta Zhongbo memang jelas lebih akurat daripada peta milik Sanying ataupun Tu Xiyuan. Jadi Xiaoyan dan Zhongbo sudah tiba di posisi yang diharapkan oleh mereka sebelumnya dengan lebih cepat. Zhongbo dan juga Xiaoyan pun muncul di gunung yang terpencil. "Hei, tunggu dulu. Apakah kita akan menunggu di sini saja?" tanya dari Zhongbo. "Ya, di sini adalah tempat yang paling cocok untuk kita," jawab dari Xiaoyan atau Xiaofeng ini. Lalu Xiaoyan pun membentuk segel tangan. Kemudian sebuah formasi muncul. Garis-garis yang jelas perlahan-lahan menyebar dan terjalin, dan formasi ini mulai terbentuk secara bertahap. Dengan ini Xiaoyan pun berhasil menyelesaikan rencana tahap awalnya. "Kamu memang layak dipilih menjadi Supreme. Walaupun kamu baru saja mencapai level Fighting God, kamu sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan seperti ini," ucap dari Zhongbo saat melihat kekuatan Xiaofeng itu. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu tersenyum. "Lalu bagaimana dengan situasinya sekarang?" tanya dari Zhongbo lagi. "Flame Thunder Sky Array ini telah berhasil terbentuk. Jadi selanjutnya tergantung pada Bailing dan juga General Hansen yang akan memancing Raja Iblis itu untuk keluar," ucap dari Xiaoyan. "Bailing dan juga General Hansen pasti akan segera datang kali ini," jawab dari Zhongbo. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dia dan Zhongbo menunggu diam-diam di tempat itu dengan sangat sabar. Sementara itu di belakang mereka, tim Tu Xiyuan telah bertemu dengan tim Sanying dan juga Lei Yang. Setelah itu mereka bergerak maju dan sebentar lagi mereka akan tiba di tempat Xiaoyan dan Zhongbo berada kali ini. Mereka belum tahu bahwa Xiaoyan telah tiba sebelum dari mereka. Tidak lama kemudian, waktu yang kacau pun datang kembali. Dan kegelapan yang aneh sekali lagi menyelimuti Xiaoyan dan juga Zhongbo. Seperti periode ini, banyak kepala iblis muncul dan ingin menyerang Xiaoyan. Namun tidak peduli berapa banyak sayap iblis itu, cahaya putih yang dipancarkan oleh Xiaoyan membuat semuanya berubah menjadi abu dan terbang ke langit.
tidak ada kesulitan sama sekali setelah Xiaoyan mengeluarkan baijinya ini. Kali ini Xiaoyan memberitahu pada Zhongbo untuk memejamkan matanya sebelum dia mengeluarkan baiji itu, agar mata Zhongbo tidak terpengaruh oleh cahaya baiji yang dikeluarkan oleh Xiaofeng atau Xiaoyan. Tetapi di dalam kegelapan, Xiaoyan melihat api yang menyala dari kejauhan. "Apa itu?" tanya dari Zhongbo. Dan nyala api itu langsung menghampiri mereka. Tetapi api itu segera ditendang oleh Xiaoyan. "Benda apa itu?" gumam dari Xiaoyan saat menendang api itu. Namun setelah Xiaoyan menendang api itu, dia merasakan sesuatu di kakinya. Benda itu sedang menggosok-gosok dirinya ke atas dan ke bawah di kaki Xiaoyan. "Aik, aik, aik. Anjing? Bagaimana bisa ada anjing di tempat ini?" ucap dari Zhongbo yang melihat itu. Dan ketika Zhongbo selesai berbicara, dia mendengar anjing itu meraung dalam kegelapan. Anjing itu pun menggigit paha Zhongbo. Setelah menggigit paha Zhongbo, dia pun datang ke betis Xiaoyan lagi dan menggosok kepalanya ke arah Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun menendang anjing itu. Tetapi anjing itu tidak marah dan terus kembali melanjutkan menggosok kepalanya di betis Xiaoyan. Pada saat ini, waktu yang kacau pun sudah akan berakhir lagi. Dan langit pun menjadi mulai cerah lagi. Dengan begitu, Xiaoyan pun bisa melihat kakinya dengan jelas. Dan ternyata benar, benda itu adalah anjing. "Apakah dia ingin menjadi peliharaanmu?" tanya dari Zhongbo saat melihat anjing itu tidak mau jauh dari Xiaoyan. Mendengar itu, si anjing pun lagi-lagi menggigit kaki Zhongbo. "Au, au, 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 au. Maafkan aku. Aku tidak akan bicara seperti itu lagi," ucap dari Zhongbo. Kemudian Xiaoyan pun berjongkok di hadapan anjing itu. "Hei, tunggu dulu, apakah kamu memanggilku?" tanya dari Xiaoyan. "Guk, guk, 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 guk." Xiaoyan pun tentu saja tidak mengerti apa yang dimaksud oleh si anjing. Dan Xiaoyan pun merasa menjadi seperti orang yang bodoh ketika dia menanyakan sesuatu kepada anjing. Aku rasa kamu salah orang," ucap dari Xiaoyan kepada anjing itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, anjing itu terus menggosokkan kepalanya di betis Xiaoyan dan menjilati sepatu Xiaoyan. Air liurnya pun tampak menjijikan. Xiaoyan lalu mengisyaratkan anjing itu untuk pergi, tetapi anjing itu tetap lengket di kaki Xiaoyan. Sialan, ucap dari Xiaoyan. "Guk, guk, 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 guk. Tolonglah, jangan berisik. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Diamlah atau cepatlah pergi dari sini," ucap dari Xiaoyan. Anehnya, anjing itu pun langsung duduk dan benar-benar berhenti menggonggong saat Xiaoyan berkata seperti itu. Sambil menunggu, Xiaoyan pun lalu mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala anjing itu. Dan anjing itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kenikmatan yang luar biasa. Dan anjing itu merasa nyaman. Anjing itu pun lalu menjilati telapak tangan Xiaoyan. Ini memang benar-benar anjing biasa, bukan anjing sejenis wildcat atau binatang buas. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa jika ada makhluk yang bisa selamat di sini, berarti dia sangatlah kuat. Sepertinya anjing ini tidak sesederhana yang kita lihat. "Hei, apakah kamu mempunyai nama?" tanya dari Xiaoyan lagi. Anjing itu pun lalu menggonggong. "Guk, guk, guk, guk. Biarkan aku memberimu sebuah nama. Bagaimana? Apa ya? Bagaimana dengan Pak Asep, Udin, Sarkadim? Sepertinya Wang Cai adalah nama yang cocok untukmu," ucap dari Xiaoyan. Mohon maaf nih untuk namanya Asep sama Udin dan Sarkadim, bukan mau gua nyamain ya, mohon maaf, skripnya emang begitu. Anjir, parah nih tukang skrip. Aduh, maaf ya, maaf. Ini cuman tokoh fiktif aja, fiktif atau fiksi belaka ya, jangan sampai tersinggung, maaf. Mendengar itu, Zhongbo pun tiba-tiba tertawa. Dan si anjing pun segera menggeram kepada Zhongbo. "Maaf, aku tidak akan tertawa lagi," ucap dari Zhongbo. "Benar-benar aku minta maaf," ucap dari Zhongbo lagi. Apakah kamu tidak suka? Laifu, Pivi, Maimunah. Bagaimana? Ucap dari Xiaoyan lagi. Dia menyebut banyak nama di depan anjing itu.
Tetapi anjing itu tetap merendahkan kepalanya. Tampaknya dia membenci nama-nama yang diberikan oleh Xiaoyan kali ini. Ini benar-benar menjengkelkan. Aku sudah kehabisan nama-nama di kepalaku. Kamu sangat suka menjilati. Bagaimana jika aku memanggilmu anjing tolil saja, ucap dari Xiaoyan mencoba menggoda anjing itu. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun tiba-tiba mendengar langkah kaki yang cepat dari kejauhan. Xiaofeng, itu pasti Bailing dan juga General Hansen. Sepertinya mereka sudah datang, ucap dari Zhongbo. Dan benar saja, Bailing dan juga General Hansen datang dan dikejar oleh para iblis di belakang mereka. Namun untuk saat ini, Bailing dan juga General Hansen memang tiba di lokasi penyergapan yang telah diharapkan sebelumnya oleh Xiaoyan. Namun, tim dari Tu Xiyuan dan juga San Ying belum juga muncul. Jadi, Bailing dan juga General Hansen kali ini dia harus dengan sekuat tenaga menghindari serangan-serangan Raja Iblis itu. Xiaofeng, kekuatan kedua Raja Iblis ini mungkin berada di sekitaran Fighting God bintang 5. Tidak mudah untuk membunuh mereka, ucap dari Zhongbo. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata, jangan khawatir, Bailing dan juga General Hansen pasti bisa menahan Raja Iblis itu sebentar lagi. Mereka yang dimaksud adalah San Ying dan lain-lain pasti akan segera datang ke sini, ucap dari Xiaoyan. Xiaofeng, lalu bagaimana kalau mereka tidak datang-datang? Tanya dari Zhongbo. Tunggu saja mereka sebentar lagi. Jika mereka tidak tiba, kita akan menyelesaikan iblis-iblis yang lemah ini terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Tidak lama kemudian, salah satu dari kesatria hantu milik Zhongbo mendapatkan kabar bahwa San Ying dan juga Lei Yang telah dekat dari mereka dan mereka akan segera tiba ke tempat ini. San Ying dan juga Lei Yang sebentar lagi akan tiba, ucap dari Zhongbo. Dan tidak lama kemudian, mereka pun mendapatkan kabar lagi bahwa Tu Xiyuan juga sedang bergegas menuju ke arah mereka dari jalur yang lainnya. Kedua tim itu akan segera datang ke lokasi penyergapan kita, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, kita harus bersiap, ucap dari Xiaoyan lagi. Sementara itu, San Ying dan juga Lei yang sedang memandang ke arah pertempuran dari kejauhan. Sepertinya mereka sudah mulai bertarung, ucap dari San Ying. Memang ada banyak jenderal yang setia kepada Xiaofeng, tetapi tempat ini pasti tetap menjadi medan yang sulit bagi mereka. Ucap dari Lei Yang. Tempat ini memang mengerikan. Aku mendengar bahwa salah satu dari 3 anjing jahat paling ganas ada di bagian terdalam tempat ini, ucap dari San Ying. Nah, baiklah, kita jangan terlalu terburu-buru kali ini. Lebih baik kita bersembunyi dulu dan menunggu mereka selesai bertarung. Dan kemudian kita akan melanjutkan setelah mereka sudah kalah. Tu Xiyuan juga pasti akan melakukan hal yang sama jika dia melihat ini, benar kan? Ucap dari Lei Yang. Xiaofeng, apa yang harus aku lakukan? Tim yang lainnya sepertinya tidak ingin berpartisipasi untuk membantu kita kali ini, ucap dari Zhongbo. Jangan khawatir, sebentar lagi waktu yang kacau akan datang lagi, bukan? Jawab dari Xiaoyan. Meskipun begitu, mereka tidak akan keluar dari waktu yang kacau ini, kecuali pertempuran di sini telah berakhir, ucap dari Zhongbo. Mendengar itu, Xiaoyan kemudian menepuk pundak Zhongbo. Ada 2 tim, bukan? Tim San Ying dan juga tim Lei Yang yang bekerjasama, dan tim Tu Xiyuan, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zhongbo pun lalu mengangguk. Saat San Ying dan juga Lei Yang bekerja sama, dan kekuatan mereka mungkin hampir sama dengan tim Tu Xiyuan. Jika kedua tim menyerang kita bersama-sama, maka situasinya akan sangat buruk, ucap dari Zhongbo. Jangan khawatir, ketika gelap tiba, mereka pasti akan menemukan cara untuk datang ke sini, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh Xiaoyan atau Xiaofeng ini? Langit pun mulai kembali redup lagi.
Beberapa menit kemudian, semua cahaya pun menghilang dan menjadi gelap gulita. Xiao Feng, jika keadaannya seperti ini terus, Jenderal Hansen dan juga Bai Ling mungkin akan berada dalam situasi yang buruk, ucap dari Zhongbo. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk dan berdiri. Kemudian Xiaoyan pun berteriak, "Tuan Tu Xiyuan, aku punya saran untukmu. Lebih baik bekerja samalah denganku. Jika kamu menginginkan warisan itu, aku akan membiarkanmu untuk mendapatkannya," ucap dari Xiaoyan dengan suara yang keras dan menyebar di dalam kegelapan. Begitu suara itu terdengar, baik Tu Xiyuan ataupun San Ying yang bersembunyi di dalam kegelapan itu pun tercengang. Tu Xiyuan lalu mengkerutkan keningnya. Bocah ini, aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sepertinya dia ingin menarikmu ke sana. Ya, sepertinya dia sudah mengetahui keberadaan kita. Ternyata dia bukanlah orang yang bodoh, ucap dari orang-orang di sebelah Tu Xiyuan. Namun Tu Xiyuan pun lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, masih belum pasti apakah ini sebuah tipuan atau bukan, ucap dari Tu Xiyuan. Sementara itu, di sisi San Ying dan Lei Yang, apakah Tu Xiyuan ingin bergabung dengan Xiao Feng? Kita harus melakukan sesuatu jika dia bergabung, ucap dari Lei Yang kepada San Ying. Jangan panik, bagaimana mereka akan bergabung? Pasti ini adalah sebuah tipuan, ucap dari San Ying kepada Lei Yang. Tuan, sepertinya rencanamu tidak berhasil, ucap dari Zhongbo sambil berbisik kepada Xiao Feng. Tetapi ada suara dari kejauhan yang membuat Zhongbo merasa takjub. Xiao Feng, karena kamu dan aku memiliki strategi yang sama, ayo kita bekerja sama saja, ucap dari Tu Xiyuan. Wajah San Ying pun tiba-tiba berubah ketika mendengar suara Tu Xiyuan mengucapkan hal seperti itu. Sialan, ucap dari San Ying. Apakah ini suara tipuan? Ucap dari Lei Yang. Tu Xiyuan biasanya tidak banyak berbicara seperti itu. Suaranya sulit untuk ditiru. Itu pasti suara aslinya, ucap dari San Ying. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya dari Lei Yang. Namun mereka baru saja memulai mendiskusikannya. Sebuah cahaya tiba-tiba bersinar dari atas kepala Lei Yang dan juga San Ying. Wah, lautan api pun lalu bersinar dalam kegelapan. Namun kekuatannya pun cepat menyebar. Ini adalah Fearless Lotus Flame milik Xiao Feng atau Xiaoyan. Karena saudara Tu Xiyuan setuju, aku akan menyerang terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Sekarang kita tidak bisa melarikan diri lagi. Aku harus benar-benar membunuhnya. Lei Yang, kamu hadapi Xiao Feng dan aku akan melawan Tu Xiyuan. Ayo kita atasi ini dengan cepat, ucap dari San Ying. Zhongbo pun tidak pernah memikirkan bagaimana cara Xiaoyan bisa membuat Tu Xiyuan ini bisa bergabung dengan mereka. Sebenarnya aku juga seperti berjudi melakukan ini. Namun jelas bahwa Tu Xiyuan dan juga San Ying tidak memiliki hubungan yang baik. Mereka hanya ingin menggunakan kita untuk membunuh salah satu dari mereka saja. Dan aku memanfaatkan hal itu, jawab dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun memberikan perintah kepada Bai Ling dan juga Jenderal Hansen. Kalian berdua cepatlah mundur, ucap dari Xiaoyan atau Xiao Feng ini. Hansen dan juga Bai Ling pun dengan cepat mundur. Ketika mereka mundur, San Ying dan juga Lei Yang pun bergegas mendekat. Dalam kegelapan, Lei Yang secara alami mencari cahaya yang lebih bersinar. Setelah bergegas ke arah depan, mereka akhirnya menemukan cahaya yang sangat terang. Dan cahaya itu lebih terang dari sekelilingnya. Mereka mengira cahaya itu pasti bukanlah iblis. Guar. Tetapi Lei Yang terkejut ketika mengetahui bahwa cahaya itu berasal dari iblis. Sialan, Lei Yang pun saat ini dikelilingi oleh para iblis. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Lei Yang. Kamu ingin membunuhku? Aku ada di sini, ucap dari Xiaoyan.
Mendengar itu, Raja Iblis pun menyerang ke arah Leyang karena menyangka Leyanglah yang telah berbicara seperti itu kepada Raja Iblis. Penyerangan atau serangan-serangan sengit pun membuat Leyang terlihat muram kali ini. Sialan, aku harus segera membunuh si Xiaofeng itu, gumam dari Leyang di dalam hatinya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Di sini Xiaofeng atau Xiaoyan emang bisa memanfaatkan keadaan dengan kecerdikan dia sendiri. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Gua selalu ucapin juga terima kasih banyak dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.